Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 55. Mi, panggil Naina yang nyaris berbisik begitu dirinya tiba. Nduk, untuk saja Bu Umayyah sempat lihat anak gadisnya itu, sehingga tanpa banyak berkata dirinya langsung menghampiri sang anak. Kamu ndak apa-apa kan? Atau mau kita periksa ke dokter aja? Tawarnya yang memapah Naina ke meja makan. Ndak usah Mi. Oh iya, Umi bawa makanan apa? Tanya Naina yang menaruh kepalanya di atas meja makan. Umi bawa soto daging sama opor. Kamu mau? Sahut Bu Umayyah yang mengelus rambut panjang sang putri dengan sayang. Pak Iman dengan sigap langsung mengambilkan semua makanan untuk sang putri tanpa rasa malu sama sekali. Begitulah cintanya seorang ayah yang tak pernah lekang dimakan oleh waktu. Walaupun anak-anak sudah dewasa dan sudah menikah sekalipun, akan tetap anak-anak di matanya. Pak Iman mengembalikan badannya dan menghapus air mata yang menetes dari sudut matanya itu. Air mata yang keluar dengan sendirinya saat dirinya membayangkan yang ternyata dirinya sudah setua ini. Ia masih mengingat saat dirinya mengambil makanan untuk Naina yang saat itu usianya masih sekitar 5 atau 6 tahun. Dengan telaten ia menyuapi dan sesekali ikut bermain juga. Tetapi lihat sekarang, ia melakukannya lagi padahal anaknya sudah menikah. Namun ia ikhlas melakukan itu untuk anak gadisnya, karena anak tetaplah anak kecil untuknya, yang masih perlu perlindungan dan kasih sayang darinya dan sang istri. Walaupun anaknya sudah ada yang melindungi dan menyayanginya, tapi tetap saja rasanya berbeda. Tanpa banyak berkata, dirinya langsung menghampiri sang istri dan putrinya berada dengan nampan yang ada di tangannya. Makanan sudah siap, ayo putri abah makan yang banyak, godanya pada Naina. Suapin ya bah. Dengan manja Naina meminta disuapin oleh sang ayah. Siap, Tuan Putri Abah. Dengan berlagak seperti seorang pelayan, Pak Iman memberi hormat kepada anak gadisnya. Dan hanya dengan hal seperti itu saja, lihatlah Naina bisa tertawa dengan riangnya. Hanya dengan melakukan hal sesederhana itu, sudah bisa membuat anaknya tersenyum, bahkan tertawa dengan bahagia. Betapa bahagianya hidupnya, Masya Allah, Tabarakallah. Siap-siap, pesawat akan segera mendarat. Tutur Pak Iman yang memperagakan sendok di tangannya seperti pesawat yang akan mendarat itu. Wush, wush, wush. Dengan sigap Naina langsung membuka mulutnya dengan lebar-lebar dan menerima suapan sang ayah dengan senang hati. Pintarnya anak abah, ucap Pak Iman yang mencium pucuk kepala Naina itu. Pak Iman dan Naina asik bercanda, bahkan makanan yang berada di piring yang Pak Iman bawa tandas tanpa ada sisa nasi sebutir pun. Loh, udah habis aja. Umi makan ya? Tuduh Pak Iman pada Uminya. Loh, enak aja Umi yang dituduh, bantah Bu Umayyah. Terus siapa dong? Kalau Nana kayaknya nggak mungkin deh, sindir Pak Iman. Naina yang disindir seperti itu menjadi tersipu malu, sebab ia yang menghabiskan nasi dengan soto itu tanpa tersisa sebutir pun. Padahal, kan tadi ia sangat mual saat mencium aroma nasi. Abah mah, rajuk Naina. Loh, kok jadi abah sih? Emang abah ngapain loh? Sanggah Pak Iman. Iya, Nana yang habisin, puas, jawab Naina dengan kesal. Hehehe, ndak apa-apa biar cepat sehat kamunya. Kan kalau kamu kayak gini abah sama Umi dan suamimu jadi khawatir, ungkapnya. Maaf bikin kalian khawatir. Dengan rasa bersalah, Naina menjawabnya dengan lirih. Ndak apa-apa, mungkin cucu abah dengan merajuk minta disuapin sama kakeknya, jawab Pak Iman dengan asal. Abah kok tahu Nana hamil sih? Kan Nana belum bilang ke siapa-siapa, ucap Naina dengan heran. Bagaimana bisa sang ayah tahu bila dirinya sedang mengandung? Bahkan sang suaminya saja belum tahu. Jadi benar kalau kamu sekarang sedang mengandung, nak? Tanya Pak Iman dengan mata berbinar. Naina hanya menganggukkan kepalanya dengan senyum cerianya. Alhamdulillah, tabarakallah. Abah sebentar lagi jadi kakek, Mi. Tutur Pak Iman dengan semangat. Shh, jangan kenceng-kenceng, Bah. Peringat Naina yang panik saat suara keras milik ayahnya itu. Kenapa memangnya? Tanya Pak Iman dengan heran. Nana mau ngasih kejutan buat Ustadz Fatir, Bah. Beliau kan sebentar lagi ulang tahun, ungkapnya pada sang ayah. Oke. Abah akan tutup mulut, maaf ya cucunya Abah, ucap Pak Iman yang mengelus perut rata milik anaknya itu. Mi, sebentar lagi dirimu akan jadi jidah. Dengan semangat Pak Iman memberitahukan itu pada sang istri.
Iya bah, Umi dengar kok tadi, sahut Bu Umayyah dengan lembut. Dirinya tak seheboh sang suami sebab ia sudah bisa menebaknya saat melihat gelagat dan perubahan tubuh putri kecilnya itu. Tentu saja ia senang karena dirinya akan menjadi jeda. Ia menjadi tak sabar untuk memberitahukan kabar ini pada bapaknya itu. Pasti bapaknya akan senang sekali karena dirinya akan menjadi kakek buyut sebentar lagi. Saking senangnya mereka bertiga, mereka sampai lupa pada Ustadz Fatir yang masih melalang buana di negeri mimpi. Sementara itu Ustadz Fatir yang meraba kasur sebelahnya untuk memeluk sang istri, seketika menjadi mengerut dalam tidurnya saat tak mengunjung menemukan Naina yang tadinya masih tidur dalam pelukannya. Ia pun langsung terbangun dan menjadi panik saat melihat kasur di sisinya kosong. Ia takut bila Naina muntah-muntah lagi atau bisa saja ia pingsan. Astagfirullah. Ustadz Fatir mengusap wajahnya saat ia berpikiran negatif. Dengan segera ia bangkit dari tempat tidurnya dan mencari Naina di kamar mandi. Siapa tahu kan sang istri ada di sana. Namun begitu dirinya sampai dan membuka pintu kamar mandi, dirinya tak menemukan apapun di dalam sana. Bahkan lantai pun masih kering. Dengan terburu-buru ia langsung menyambar sarung yang ia letakkan di ujung tempat tidur dan menggunakannya dengan asal. Untuk saja hanya sarung yang ia lepas, sehingga memudahkannya untuk keluar dari kamar tanpa rebut harus memilih baju terlebih dahulu. Begitu selesai memakai sarungnya, ia pun langsung membuka pintu kamar dengan terburu-buru berniat mencari sang istri. Setelah menutup pintu kamarnya kembali, ia berjalan ke arah dapur, berniat mencarinya di sana terlebih dahulu. Namun baru setengah perjalanan ia berhenti melangkah saat netra pendengaran dari arah dapur rumahnya. Siapa ya tuh? Jangan-jangan maling lagi, gumam Fatir dengan waspada. Ia langsung berbalik arah menuju tongkat baseball yang biasanya ia simpan untuk antisipasi bila ada orang jahat masuk ke rumahnya ini. Ia mengangkat tinggi-tinggi tongkat itu, tetapi begitu mendengar dengan jelas bila suara yang ia kenal, seketika ia menurunkannya lagi. Saat tak sengaja mendengar suara tawa milik sang istri yang terdengar bahagia. Dek, ternyata kamu di sini toh. Mas sampai panik nyariin kamu juga. Gerutu Fatir yang berkacak pinggang saat dirinya tiba di tempat itu. Loh, habis sudah bangun? Tanya Naina tanpa rasa bersalah. Belum, ini arwahnya. Fatir menjawab dengan ketus. Naina yang mendengar itu berdecak kesal. Suaminya ini sungguh membuat moodnya menjadi buruk lagi. Sudah, jangan berantem. Lebih baik kamu segera sarapan. Titah Bu Umayyah pada sang menantu. Kamu pasti belum sarapan kan? Tadi Umi lihat di dapur semuanya masih utuh. Lanjutnya. Nah Ami, syukron sudah mau datang, sahut Fatir dengan lembut. Giliran sama Umi aja kalem, tapi giliran sama Nana aja galak, cibir Naina yang mencipikan bibirnya. Dengan kemas Ustadz Fatir mengusap wajah Naina dengan tangannya yang basah, karena ia sedang mencuci tangannya itu. Ustadz, bakik Naina dengan kesal. Apa? Tanya Fatir yang berpura-pura tak tahu. Dengan kesal Naina mengusap wajahnya dengan kaos yang Ustadz Fatir pakai. Ih, kenapa harus ngusap di kaos masih? Gerutu Fatir yang kesal. Siapa suruh iseng? Sahut Naina dengan ketus. Ustadz Fatir hanya mendengus kesal saja, tanpa ada niatan buat jawab perkataan Naina. Entah kenapa seminggu terakhir ini mulut sang istri sangat pedas dan tajam, bila ia isengi tidak seperti biasanya. Kamu udah sehat, Dek? Tanya Fatir di sela-sela makannya. Tuh makanan dikunyah dulu baru bicara, tegur Pak Iman. Afwan, Bah. Sahut Fatir setelah menelan makanannya yang ada di mulut. Sudah mendingan, kenapa emangnya? Tanya Naina. Nih, Bu Umayyah memberikan air putih untuk sang menantunya. Setelahnya ia ikut bergabung duduk di sisi sang suami. Syukran Umi, ucap Fatir dengan rasa hormat. Iya, ndak apa-apa. Alhamdulillah kalau kamu sudah sehat mah, sahut Fatir. Oh iya, Mas lupa bilang. Bilang apa? Naina langsung menyambar perkataan sang suami, padahal Ustadz Fatir belum selesai berbicaranya. Mas belum selesai bicara, Dek. Dengan geram Fatir menyahutinya. Hehe. Naina dan kedua orang tuanya tertawa melihat wajah memerah Ustadz Fatir saat Naina tiba-tiba menyambar perkataannya yang belum kelar itu. Mas harus keluar kota selama seminggu karena ada masalah di toko abaya di sana. Jelas Fatir dengan perasaan berat. Kenapa mendadak banget sih? Protes Naina saat mendengar pernyataan itu. Sebenarnya bukan mendadak, Dek, tapi itu udah dari kemarin lusa permasalahan itu. Mas mau tinggalin kamu pun jadi nggak tega. Apalagi kamu dalam masa sakit kayak gini. Mas jadi berat banget.
ungkapnya yang menatap Sendu. Maaf bikin Ustadz repot, sampai-sampai semua pekerjaan Ustadz terbengkalai seperti ini. Tutur Naina yang merasa bersalah. Shh, kamu gak salah. Kenapa harus minta maaf terus sih? Kan kamu istrinya Mas. Sudah kewajiban Mas untuk mengurus segala keperluan kamu dalam keadaan sehat ataupun sakit. Saat Fatir yang menghapus air mata milik istrinya itu. Gimana kalau Nana menginap di rumah Umi dulu sampai kamu kembali lagi? Usul Bu Umayyah pada menantunya untuk menengahi permasalahan yang ada. Apa tidak merepotkan? Tanya Fatir dengan perasaan sungkan. Enggak ada yang merepotkan. Nana dan kamu kan anak kami. Jadi kalian enggak mungkin merepotkan, kata Pak Iman. Lagian kalau kamu bawa Nana ke sana, kamu juga bakal repot kan? Kalau di sana Nana sakit lagi gimana? Yang ada kamu semakin susah untuk kerjanya kan? Imbuhnya lagi. Bersambung. Lanjut di bab 56 ya.